Kahar Musakar. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu. Kahar Musakar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di wilayah Kecamatan Pondrang. Dia adalah anak dari seorang pedagang kaya yang cukup terpandang bernama Malindrang, sedangkan ibunya bernama Kaesang. Sejak dulu, keluarga Kahar ini memang disegani di masyarakat. Alasannya, selain karena kekayaannya, keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang pemberani. Abdul Kahar Musakar sejak kecil mendapat julukan Ladomeng. Julukan ini disematkan padanya karena dulu dia sangat suka bermain kartu domino alias gaple. Dari segi pendidikan, dapat dikatakan bahwa Kahar Musakar ini adalah orang yang terdidik. Kahar Musakar menyelesaikan pendidikan sekolah rakyatnya dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Solo dan masuk ke sekolah Mu'alimin milik Muhammadiyah. Sayang, masa studinya ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Kahar terpikat dengan seorang wanita asal Solo. Dia pun langsung menikahinya dan mengajak wanita itu pulang bersamanya kembali ke Luwu. Kala itu, keluarganya gempar melihat Kahar membawa istri yang merupakan orang Jawa. Kahar Musakar hidup di masa pendudukan Jepang. Kahar adalah salah satu orang yang menganggap bahwa kedatangan Jepang bisa membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Kahar Musakar pernah nekat bersepeda dari wilayah Pondrang di Luwu ke wilayah Rapang hanya untuk menemui pemimpin pasukan Jepang yang ada di sana. Kahar pun bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo milik Jepang yang ada di Makassar. Sayangnya hal itu tidak berjalan mulus. Di tengah pekerjaannya itu, Kahar mendapat tuduhan dari keluarganya. Kahar dituduh sebagai pemicu dari permusuhan kalangan kaum bangsawan Luwu. Akhirnya, mau tidak mau, Kahar pun dikenai hukuman adat, yakni Ri Paupangi. Sebuah hukuman yang menjadikan dirinya diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Kahar yang kecewa pun memutuskan untuk pergi ke Solo. Di Solo, dia mendirikan usaha dagang bernama Usaha Semangat Muda. Usahanya terbilang sukses. Dia berhasil meluaskan usahanya itu hingga ke Jakarta. Di Jakarta, dia mendirikan toko Luwu. Toko ini juga kerap kali digunakan oleh Kahar untuk mengadakan pertemuan politik. Setelah masa kemerdekaan, Kahar aktif sebagai aktivis. Dia mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang kemudian berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi. Gerakan ini juga masuk ke dalam bagian dari organisasi API, Angkatan Pemuda Indonesia. Sosok Kahar bukanlah sosok biasa. Namanya cukup tersohor kala menghadiri rapat besar IKADA. Kahar membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang hanya dengan bermodal sebilah golok. Atas aksinya itu, Kahar pun semakin mencuat ke permukaan. Sayangnya, organisasi APIS ini meleburkan diri ke dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS. Kahar sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya dengan visi misi pergerakan tersebut. Meski begitu, Kahar bersama dengan KRIS ini sempat juga membebaskan 800 orang tahanan di Nusa Kambangan, di mana sebagian besar tahanan itu adalah orang-orang Bugis dan Makassar. Kahar kemudian mendapat jabatan sebagai Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Sayangnya, kiprahnya tak berjalan mulus. Kahar mulai tersingkir dan kalah bersaing dengan perwira-perwira lain yang memang punya background militer. Kahar menjadi perwira tanpa jabatan. Kahar merasa tak dihargai perjuangannya, dan perjuangannya seolah sia-sia. Suatu ketika, Kahar mendapat misi ke Sulawesi Selatan, kampung halamannya. Dan itulah terakhir kalinya Kahar terlihat. Dia memutuskan untuk tidak lagi kembali bersama Angkatan Perang Republik Indonesia. Dia merasa bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Hanya saja dia harus menempuh dengan jalannya sendiri.
Puncak kekesalan Kahar terhadap pemerintah Soekarno terjadi saat Soekarno menolak masyarakat Bugis dan Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam suatu kesatuan mandiri bernama Hasanuddin. Kahar yang mendengar hal itu pun semakin geram, hingga pada akhirnya pada tanggal 7 Agustus, Kahar mendeklarasikan diri menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII. Kahar Musakkar menjadi salah satu tokoh yang melancarkan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno. Tahun 1950 hingga 1952, Kahar Musakkar melakukan pemberontakan bersama dengan 15.000 orang pasukannya. Pasukan DITII nampak dominan di awal, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin melemah. Kahar bersama dengan anggota-anggotanya memutuskan untuk bersembunyi di hutan belantara. Di dalam hutan itu ikut pula istri-istri dari Kahar Musakkar yang bernama Siti Hami, Korri Panstenus, Siti Rawe, dan Siti Hudaya. Pada akhirnya, pemberontakan Kahar Musakkar yang dilandasi dengan semangat Islam ini mendapati kebuntuan. Puncaknya ketika tanggal 3 Februari 1965, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Kahar Musakkar tewas tertembak di tangan Kopral Sadeli. Kahar Musakkar tertembak di tepi sungai Lasolo. Kematian Kahar membuat para pasukannya kehilangan semangat juang. Akhirnya, satu persatu dari mereka pun menyerah. Istri-istri Kahar Musakkar juga menyerahkan diri. Bersamaan dengan ini, maka berakhirlah sudah perjuangan seorang Kahar Musakkar. Opu Daeng Cela alias Engku Haji adalah seorang bangsawan Bugis yang bermigrasi ke wilayah Riau. Di Riau, dia mendapat gelar yang di Pertuan Agung. Dalam hal ini, tugasnya adalah sebagai pembantu sultan dalam urusan pemerintahan di Kerajaan Riau, Johor. Beliau adalah sosok yang berjasa dalam mengatur pemerintahan dan juga keamanan di seluruh wilayah Kerajaan Johor pada waktu itu. Tak terkecuali, dia juga turut andil dalam perang melawan Belanda. Opu Daeng Cela ini adalah keturunan dari raja-raja Bugis di negeri yang bernama Luwu alias Kerajaan Luwu. Sedangkan istrinya adalah Tengku Manda yang juga merupakan keturunan dari raja-raja Melayu. Dari perkawinan mereka lahirlah Raja Haji Pisabilillah, yang mana kisahnya sering diceritakan sebagai seorang pahlawan nasional. Cerita bermula pada tanggal 6 Januari 1784. Sekelompok pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sendiri berada di wilayah Kepulauan Riau. Nah, kala itu terjadilah peperangan sengit antara pasukan Johor Riau dengan pasukan Belanda. Dalam peperangan sengit ini, Raja Haji Daeng Cela beserta pasukannya berhasil mengalahkan pihak Belanda. Pasukan Belanda pun dipaksa mundur ke Malaka. Kemudian, pada tanggal 13 Februari, Raja Haji Daeng Cela ini dibantu oleh pasukan dari Selangor melakukan serangan lagi ke pihak Belanda yang sudah mundur ke Malaka tadi. Sayangnya, dalam peperangan itu, pasukan Belanda mendapat bantuan dari armada pimpinan Jacob Pieter van Bram. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung tanpa henti, sampai pada puncaknya di 18 Juni 1784. Pihak Belanda berhasil mengalahkan Raja Haji Daeng Cela ini bersama dengan kurang lebih 500 orang pasukannya. Dari peristiwa ini, Raja Haji Daeng Cela pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Riau pada tahun 1997 silam. Selain itu, cucu beliau juga mendapat gelar sebagai Bapak Bahasa Indonesia, yakni Raja Ali Haji. Ditetapkan pula sebagai pahlawan nasional di tahun 2004 silam. Raja Haji Pisabilillah sendiri lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau pada tahun 1725. Dia merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan juga merupakan paman dari Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Secara keturunan, Raja Haji Pisabilillah ini merupakan campuran Bugis dan Melayu.
Raja Haji sendiri menggantikan posisi ayahnya di usianya baru menginjak 19 tahun. Kerajaan Riau Johor di bawah pemerintahan beliau ini memang mengalami kemajuan yang terbilang cukup pesat. Belum lagi cakupan wilayahnya yang amat sangat luas, yakni meliputi Johor, Pahang, Singapura, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain di Sumatera. Dalam 10 tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Yang di-Pertuan Muda 4 tahun 1777. Berkat ini, Kerajaan Riau Johor mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, utamanya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Semua berjalan dengan aman dan tentram sebelum pihak Belanda menyerang, sebagaimana yang saya ceritakan di atas tadi. Dalam perang itu, Raja Haji Pisabilillah ini meninggal dunia di wilayah Teluk Ketapang. Beliau kemudian dimakamkan di Melaka, sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Penyengat. Untuk mengenang jasa beliau ini, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Tanjung Pinang. Selain itu, kita juga dapat menjumpai monumen pahlawan nasional perjuangan Raja Haji Pisabilillah ini di tengah kota Tanjung Pinang. Dari sini, kita bisa belajar bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh zaman dulu yang berasal dari suku Bugis. Dalam hal ini, Bugis Luwu ya teman-teman. Dari sini juga kita bisa belajar tentang arti kepemimpinan dan persatuan. Hal ini terbukti dari wasiat beliau pada waktu sebelum mangkat dari jabatannya. Beliau mengatakan, "Ketahuilah olehmu, wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan marwah dan kehormatan diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh Belanda laknatullah. Akan tetapi, Belanda itu telah mencanangkan bahwa aku dan sekalian orang Bugis tidak berpuas hati dengan pengagihan hasil rampasan tembakau dari kapal Betsy kepunyaan Perancis yang menceroboh Selat Melaka kala itu. Adapun kita adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah Ta'ala, juga meyakini bahwa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu. Orang Serani, Cina, dan India juga turut bergabung dengan kita dalam peperangan ini. Kita kejar Belanda seperti tikus yang dikejar naga berkubu di kota Melaka." Dari pesan ini, kita bisa memahami bahwa sang Raja Haji ini mampu menyatukan setiap golongan masyarakat kala itu untuk bersatu melawan musuh yang sama, bangsa kulit putih dari Eropa yang tidak lain adalah Belanda. Beliau menegaskan bahwa ini bukanlah masalah orang-orang Bugis saja, melainkan juga masalah orang-orang Melayu dan segenap etnis yang berada di kerajaan tersebut. Meskipun pada akhirnya beliau wafat dalam peperangan tersebut, namun kisah beliau ini selalu abadi di hati masyarakat, utamanya masyarakat Riau, sampai saat ini. Sebagai orang Sulawesi, kita juga harus bangga karena nenek moyang kita dulunya selalu berjuang melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan penjajahan, tidak hanya di negerinya sendiri, tetapi juga di negeri orang. Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman adalah seorang ulama dari Koto Tengah, daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Sosok Datuk Sulaiman dikenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu sendiri adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Status Luwu sebagai kerajaan tertua ini menjadi tantangan tersendiri bagi Datuk Sulaiman dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam. Tradisi dan kepercayaan lama tentu sangatlah kuat tertanam dalam budaya masyarakat Luwu kala itu. Datuk Sulaiman bersama dengan dua orang rekannya, yakni Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang, diutus oleh Kesultanan Aceh untuk mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan tersebut, ketiganya akan membagi wilayah dakwahnya masing-masing, dengan Datuk Ritiro pergi ke wilayah Bulukumba, Datuk Ribandang ke wilayah Goa Talo, dan Datuk Sulaiman bergerak ke Kerajaan Luwu. Namun, sebelum ketiganya berpisah, ketiganya terlebih dahulu ke Makassar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kerajaan Luwu.
Tempat awal dari kedatangan Datuk Sulaiman ini adalah sebuah desa yang bernama Desa Patimang. Dilansir dari detik.com, dijelaskan bahwa Desa Patimang itu termasuk ke dalam wilayah utama Kerajaan Luwu. Kedatangan Datuk Sulaiman ini tentu menghadirkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Datuk Sulaiman ini tidak mendapatkan jalan yang mudah untuk menyebarkan agama Islam. Pasalnya, Kerajaan Luwu sangatlah kental dengan animisme dan dinamismenya kala itu. Baik itu warisan budaya, sejarah, dan agama dari para leluhur begitu kuat dan berpengaruh di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu. Kepercayaan mereka terhadap para dewa dan roh-roh tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari perayaan pesta panen, ritual menyembuhkan penyakit, dan sebagainya. Sudah pasti akan melibatkan cara-cara tradisional yang erat dengan kepercayaan leluhur. Ajakan untuk memeluk agama Islam tentunya tidak serta-merta disambut baik oleh masyarakat dan Raja Luwu kala itu. Kondisi tersebut menyebabkan Datuk Patimang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyebarkan agama Islam di sana. Di awal kedatangannya, Datuk Patimang bersama dengan kedua rekannya, yakni Datuk Ribandang dan Datuk Ritiro, disambut oleh seorang petinggi Kerajaan Luwu, Sang Madika Bua, yang bernama asli Tandi Pau. Beliau adalah ketua adat yang memerintah daerah Bua, sebuah daerah dekat kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kedatangan ketiga mubalik ini awalnya disambut dengan kecurigaan oleh Sang Madika Bua. Namun, tatkala ketiganya menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka, maka Sang Madika Bua langsung menerima dengan terbuka. Merujuk pada buku ensiklopedia Tanah Luwu, dijelaskan kalau Sang Madika Bua sebelumnya pernah bermimpi melihat 3 matahari yang menyinari daerah tempat tinggalnya, dan beliau percaya bahwa ketiga matahari yang dimaksud dalam mimpinya tersebut adalah ketiga orang mubalik ini. Alhasil, dikumpulkanlah semua pemuka adat di daerah tersebut, dan mereka kemudian menuju ke tempat ketiga mubalik tersebut datang. Dialog dan diskusi terjadi di antara kedua belah pihak. Mereka berdiskusi tentang Islam dan ajarannya. Sedangkan, jika kita mengikuti cerita yang berkembang di masyarakat, dapat kita jumpai cerita bahwa Datuk Sulaiman sempat menunjukkan kesaktiannya, seperti menyusun beberapa butir telur dan menarik beberapa telur lainnya, dan telur-telur tersebut tidaklah pecah. Kemudian memasukkan air di dalam sebuah botol keramik, lalu dibaliknya botol keramik tersebut dan airnya tidak tumpah. Bahkan ketika dia melemparkan botol tersebut hingga pecah, airnya tetap tidak tumpah juga. Sekali lagi, ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat. Menyaksikan kejadian itu, akhirnya Madika Bua percaya dengan ketiga mubalik tadi, dan beliau pun bersedia untuk memeluk agama Islam. Masuknya Madika Bua ini tentu diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, maka Madika Bua ini kemudian mengantarkan Datuk Sulaiman dan kedua rekannya ke wilayah Malangke, yang merupakan pusat dari Kerajaan Luwu itu sendiri. Setibanya di Malangke, Datuk Luwu yang kala itu dijabat oleh La Patiarase alias La Patiware meminta Datuk Sulaiman untuk kembali menunjukkan kesaktiannya. Datuk Sulaiman pun dengan sigap kembali menunjukkan kesaktiannya. Hal ini membuat La Patiware jadi takjub dan akhirnya mulai terbuka untuk diskusi dengan Datuk Sulaiman. Keduanya diskusi untuk sementara waktu mengenai ajaran Islam dan tata cara beribadahnya. Sebelum akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan, La Patiware resmi menjadi Raja Luwu pertama yang memeluk agama Islam. Sebagai pengantar, dalam sistem pemerintahan kerajaan di Sulawesi Selatan, apabila seorang raja telah memutuskan untuk memeluk suatu kepercayaan atau agama, maka rakyatnya juga harus ikut memeluk agama dan kepercayaan tersebut. Maka strateginya di sini adalah mengislamkan sang raja. Jika raja masuk Islam, maka rakyatnya pun juga akan masuk Islam. Dan alhasil, masuknya Raja Luwu ke agama Islam ini resmi membuat seluruh rakyat Luwu juga ikut memeluk agama Islam. Seharusnya begitu. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman terbilang cukup efektif.
Beliau tidak serta-merta melarang segala ritual adat lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan beliau mengubahnya menjadi lebih islami. Masuknya tradisi Islam di Kerajaan Luwu sebenarnya tidak begitu banyak mengubah konsep pemahaman masyarakat, karena masyarakat Luwu memang sejatinya percaya pada satu kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Justru, masuknya Islam ini sukses menjadikan keyakinan masyarakat itu semakin kokoh dan semakin utuh. Jadi seperti mereka telah menemukan jawaban dari pertanyaan mereka selama ini. Dalam prakteknya, wilayah Toraja maupun Rongkong menjadi daerah yang sulit menerima ajaran Islam. Daerah-daerah ini menganut erat ajaran Aluk Todolo, sebuah ajaran nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat Toraja dan juga masyarakat Rongkong. Dalam kasus masyarakat Rongkong, mereka patuh pada perintah Datuk Luwu, namun menolak kepercayaan baru yang bernama Islam itu masuk di lingkungan mereka. Alhasil, Datuk Luwu pun memaklumi hal itu dan membiarkannya. Datuk Sulaiman dalam salah satu dakwanya berpesan kepada Datuk Luwu bahwa sebagai seorang pemimpin harus berperilaku seadil-adilnya. Jika dalam sehari saja dia berperilaku adil, maka pahalanya akan sama dengan pahala sholat sebanyak 40 hari, 40 malam. Dan dengan demikian, perlahan namun pasti, agama Islam mulai masuk dan tersebar di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Meskipun ada beberapa daerah yang menolak, namun sebagian besar masyarakat Luwu kala itu menerima ajaran Islam. Bisa dibilang, kalau Islam masuk di Luwu dengan proses yang damai dan tidak mengandung konflik yang berarti. Agama Islam diterima dengan baik dan dijalankan dengan baik pula oleh masyarakat, meskipun harus secara bertahap tentunya. Dalam sejarah panjang Tanah Luwu, tertulislah sebuah kisah tentang 5 orang pangeran beserta para keturunannya yang tersebar di berbagai negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Berdasarkan salah satu sumber Melayu, yaitu naskah Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Haji. Naskah tersebut menceritakan tentang sejarah Kesultanan Johor Riau, serta manuver politik dan diplomasi pangeran dari Tanah Luwu, yang mana mereka memperoleh posisi penting di negara-negara bagian Riau, Selangor, Sambas, dan Matan Sukadana. Sebegitu menterengnya nama 5 opu bersaudara ini, sampai-sampai namanya diabadikan dalam naskah-naskah Melayu. 5 opu bersaudara adalah anak dari Opu Daeng Rilaka, keturunan La Madusila, yang merupakan anak dari We Tenri Leleyang, Peta Matinroe, Ri Soreang, Pajung Ri Luwu yang ke-24 dan ke-26. Bergelar Sultanah Aisyah dari perkawinannya dengan La Malarangang Datuk Lumpule, Datuk Mario Rawa, Datuk Tanete. Wetenri Leleyang sendiri menikah 3 kali dan merupakan pemimpin perempuan yang menjadi penghubung sentral dalam garis keturunan raja-raja besar di Sulawesi, yang keturunannya menjadi raja dan ratu yang sekarang mendominasi pergolakan politik di Asia Tenggara sejak abad ke-18 sampai sekarang. Meskipun secara eksistensial, Kerajaan Luwu bukanlah sebagai kerajaan penakluk dengan kekuatan militernya yang kuat seperti Goa ataupun Bone. Namun, Kerajaan Luwu memiliki pengaruh yang luas berkat kemuliaannya. Dengan kata lain, Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang sangat dihormati. Dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan pada abad ke-18 sampai dengan 20, hampir semua penguasa di Sulawesi Selatan adalah keturunan dari We Tenri Leleyang, yang tidak lain adalah Pajung Ri Luwu atau pemimpin Kerajaan Luwu yang ke-24 dan juga yang ke-26. Jadi bisa dibilang, hampir semua kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh orang yang berdarah Luwu. Menurut naskah kitab Silsilah dan Hikayat Raja-Raja sebelah Mempawah dan Pontianak dan Matan dan Sambas dan Riau dan Selangor menjelaskan sosok 5 opu bersaudara memiliki karakter yang kuat, digambarkan sebagai pelaut yang tangguh, pekerja keras, serta
memiliki keterampilan menyusun strategi yang matang, baik strategi perang maupun strategi pernikahan politik. Naskah tersebut juga menggambarkan sosok 5 Opu bersaudara dan keturunannya yang dianggap sebagai orang yang religius dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan menjalankan maupun mengembangkan kerajaan yang dipimpinnya. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan dan pelayarannya, 5 Opu bersaudara itu meramu 3 hal pokok, yaitu diplomasi, perang, dan perkawinan. Jadi mari kita bahas secara singkat satu persatu sosok dari 5 Opu bersaudara ini. Yang pertama, Opu Daeng Parani. Opu Daeng Parani adalah kakak tertua dari 5 Opu bersaudara yang kemudian menikah dengan putri Raja Selangor. Kemudian dia menikah lagi dengan adik dari Raja Kedah. Opu Daeng Parani terlibat dalam politik Kesultanan Johor pada awal abad ke-18. Dalam naskah Tuhfat Al-Nafis disebutkan bahwa Opu Daeng Parani dan keempat saudaranya dijemput oleh Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah, untuk membantunya dalam pertempuran melawan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang mana mereka ini berhasil memenangkan pertempuran pertama. Jadi si Sultan Abdul Jalil Rahmat ini kalah, dan Opu Daeng Parani beserta pasukannya berhasil menang. Sayangnya, pada pertempuran kedua, Opu Daeng Parani dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Raja Kecik tadi, dan mengakibatkan kematian dari Opu Daeng Parani setelah tertembak di Kedah. Opu Daeng Parani memiliki 2 orang anak, yaitu Daeng Kamboja yang dinobatkan sebagai yang di Pertuan Muda Riau ketiga, menggantikan pamannya Opu Daeng Cela. Nama Daeng Kamboja sendiri diambil setelah Opu Daeng Parani ini berhasil memenangkan pertandingan sabung ayam dengan Raja Chulan di Kamboja. Setelah kembali dari Kamboja, lahirlah putranya yang diberi nama Daeng Kamboja. Lalu anak keduanya bernama Daeng Tija yang menjadi menantu Raja Alam dari Siak. Yang kedua, Opu Daeng Marewa. Setelah memenangkan pertempuran melawan Raja Kecik pada perang pertama tadi, Opu Daeng Marewa yang ikut serta juga dalam perang ini diangkat oleh Sultan Johor, yaitu Sultan Sulaiman, sebagai yang di Pertuan Muda Riau pertama yang setara dengan Perdana Menteri yang berwenang memerintah wilayah Johor. Sedangkan yang ketiga, Opu Daeng Cela. Opu Daeng Cela memiliki 2 orang putra, yaitu Raja Lumun yang dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama, bergelar Sultan Salehuddin, dan saudara Raja Lumun, Raja Haji, yang dikenal dengan Raja Haji Fisabilillah, adalah raja di Kerajaan Riau, Lingga, Johor, Pahang yang keempat, menggantikan sepupunya Daeng Kamboja. Raja Haji berkat keberaniannya melawan POC dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya dari Jambi dan Hannibal dari Riau. Raja Haji juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada nama bandara internasional di Tanjung Pinang dan nama sebuah masjid di Selangor, Malaysia, yaitu Masjid Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji kemudian memiliki seorang cucu laki-laki bernama Raja Ali Haji yang merupakan penulis naskah Tuhfat Al-Nafis. Beliau juga dikenal sebagai pencatat pertama buku standar bahasa Melayu baku, yang kemudian berkembang menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang keempat, Opu Daeng Manambon. Setelah melalui pergolakan politik yang panjang, kemudian dia naik tahta menjadi Raja Mempawah yang pertama. Beliau memerintah dari tahun 1695 hingga 1763 dan bergelar Pangeran Masurya Negara. Dia menikah dengan Ratu Agung Senuhun, putri Kesumba, yang kemudian melahirkan Utin Chandramidi, yang kemudian menikah dengan Sri Paduka Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Pontianak, yang turunnya sampai pada Sultan Hamid II, yang menjadi Sultan Kadaria Pontianak, yang merupakan pencetus lambang nasional burung Garuda Indonesia. Opu Daeng Manambon meninggal pada tahun 1763, dan di antara saudara-saudaranya yang lain, dia banyak diceritakan dalam naskah Tuhfat Al-Nafis. Dialah yang paling banyak diceritakan. Yang kelima, Opu Daeng Kemasi. Dia adalah adik bungsu dari 5 Opu bersaudara
yang dalam perjalanannya sangat terkenal dalam sejarah dunia Melayu. Ia menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas, dan diberi gelar Pangeran Mangkubumi. Ia meninggal di Sambas dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Sambas, tepatnya di belakang keraton Sambas. Dan dari kisah para Opu Lima ini kita bisa mengetahui bahwa kerajaan Luwu tidak hanya besar dari segi umur dan juga sejarah, namun juga besar dari segi tokoh-tokohnya. Adanya para tokoh Luwu yang terlibat dalam sejarah negara-negara Melayu dan bahkan Indonesia menunjukkan bahwa ada persilangan kebudayaan dan ada pertalian darah antara orang-orang Luwu, Melayu, dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara dan juga Indonesia. Kita juga bisa mengetahui bagaimana kontribusi orang-orang Luwu terhadap pembentukan negara Indonesia melalui para keturunannya yang melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi peramu bahasa Indonesia, menjadi pencetus lambang Garuda, dan masih banyak lagi.